Oke, kita ada di video terakhir seri kelas diagram. Buat yang belum nonton bisa dilihat di channel ini aja. Nah, kalau kontennya dirasa menarik, boleh diikuti aja supaya nggak ketinggalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Di sini aku bakal coba bangun sebuah kelas diagram dari sebuah kasus gitu ya. Nah, ini ada roadmap yang saya sendiri sebagai penyusun bersyukur bisa menyelesaikan video ini gitu. Dari referensi-referensi yang dibantu dan rekan-rekan yang senantiasa membantu dan mendukung juga. Oke, langsung kita masuk ke kasus aplikasi kasir. Jadi, kasus yang akan kita angkat adalah aplikasi kasir. Latar belakangnya seperti ini. Terdapat sebuah restoran X yang ingin memiliki aplikasi kasir untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Terdapat aturan pada restoran ini bahwa pembayaran itu dilakukan di awal sebelum konsumen makan. Nah, dari poin satu ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa restoran ini dia ingin melakukan proses digitalisasi, membuat aplikasi kasir yang intinya itu memasukkan data konsumen, terus keluarannya itu berupa struk, kurang lebih seperti itu. Nah, juga ini restoran ini kan di poin kedua ada yang bayar di awal dan ada yang di akhir. Nah, khusus di restoran X ini batasannya itu adalah yang bayarnya di awal. Oke, sekarang kita masuk ke daftar fitur. Daftar fiturnya adalah database yang menyimpan daftar produk. Jadi nanti ada database yang khusus menyimpan daftar produknya ada apa aja. Yang kedua, database yang menyimpan daftar transaksi konsumen. Lalu yang ketiga, fitur menambahkan data konsumen. Jadi di awal kita melakukan input dulu data konsumennya. Nama, nomor meja, dan nanti ada daftar pembeliannya apa aja. Lalu berikutnya ada fitur cetak struk dari transaksi konsumen. Jadi nanti dari data konsumen itu dibaca datanya, lalu dicetak struk. Lalu berikutnya ada fitur pencatatan nama kasir yang bertugas pada hari tersebut. Jadi nanti setiap kasir yang bekerja itu teridentifikasi siapa yang bekerjanya, siapa kasir yang bertugasnya. Lalu berikutnya adalah daftar produk itu terbagi menjadi dua, ada makanan dan minuman. Nah, dari fitur ini kita bisa coba definisikan atau buat kira-kira objek atau kelas yang bakal kita buat itu nanti seperti apa. Nah, ini jadi untuk fitur pertama, database yang menyimpan daftar produk. Jadi kita nanti bakal buat kelas database produk. Buat fitur kedua, kita buat database konsumen. Fitur menambahkan data konsumen, kita akan buat kelas konsumen. Dan itu dikerjakan oleh kasir, jadi kita buat juga kasir. Fitur cetak struk. Cetak struk ini dilakukan oleh kasir. Fitur pencatatan nama kasir, berarti nanti disimpan di atribut pada kelas kasir. Dan yang terakhir adalah daftar produk tersedia yang terdiri dari makanan dan minuman. Ini kelas produk. Nah, ini makanan dan minumannya kenapa diwarnai? Karena nanti akan bersifat inheritance. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke implementasi software UML-nya pada Visual Paradigma. Jadi ini merupakan penampilan akhir kelas diagram dari proyek akhir tentang aplikasi kasir di restoran X. Kenapa nggak dibuat dari awal? Karena dengan alasan efisiensi waktu, jadi saya membuat ini langsung sudah jadi aja gitu. Tetapi bakal saya bahas gitu, per tiap fiturnya. Bagaimana penampilannya di kelas diagram gitu. Yang pertama adalah database yang menyimpan daftar produk. Ini kan diilustrasikan dengan adanya kelas database produk. Nah, ini pada kelas database produk ini kan ada atribut daftar produk. Jadi secara tidak langsung database produk ini dia membutuhkan kelas produk bergantung gitu. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah bergantungnya seberapa kuat. Soalnya ada yang bergantungnya dari asosiasi kan ada tiga kan, ada asosiasi biasa, yang lebih khusus ada agregasi, yang lebih khususnya lagi ada komposisi. Nah, untuk database produk dan produk ini saya gunakan komposisi. Kenapa? Karena pada implementasinya nanti
kita akan melakukannya seperti ini. Jadi di pembuatan objek produknya itu langsung di parameter tambah produk seperti itu. Maka dari itu inilah perlunya kita buat kelas diagram gitu. Bahkan ketika kita membuat kelas diagram pun kita membayangkan codingnya nanti itu seperti apa itu. Makanya diambil ini adalah komposisi. Sekarang fitur yang kedua, ada database yang menyimpan daftar transaksi konsumen, ada database konsumen dan kelas konsumen. Ini mirip perilakunya antara database produk dan produk. Makanya diambillah komposisi seperti itu. Kemudian, sini ada fitur menambahkan data konsumen. Nah, fitur menambahkan data konsumen ini dikerjakan oleh kasir. Nah, kita bisa lihat di sini, kasir. Ada di metode ini, tambah konsumen. Dia menambahkan nama dan meja. Keluaran dari metode ini adalah objek bertipe data konsumen. Karena dengan alasan tersebut, berarti konsumen ini dia berdependensi ya terhadap kelas kasir. Makanya dibuat titik-titik seperti ini relationship-nya. Kurang lebih seperti itu. Lalu, oh iya, untuk data konsumen ini kita ini ditambahkan atributnya sesuai seenaknya kita lah. Contoh di sini saya menambahkan nama konsumen, nomor meja, daftar beli, produk, data pembelian, total pembelian. Nah, ini untuk daftar beli. Daftar beli ini bertipe data produk. Secara tidak langsung juga dia bergantung pada objek produk. Nah, di sini dibuatnya adalah agregasi. Karena nanti itu produk dibuat terlebih dahulu objeknya, barulah dimasukkan ke konsumen. Seperti ini. Nah, ini. Kita buat dulu objek produk 1, produk 2, baru dimasukkan ke keranjang konsumen lah istilahnya seperti itu. Ini relationship produk dan konsumen itu berarti agregasi. Kemudian fitur berikutnya, fitur cetak struk dari transaksi konsumen. Nah, ini cetak struk yang ini. Kita bisa lihat di metode cetak struk ini dia membutuhkan data konsumen. Makanya parameternya itu adalah objek bertipe data konsumen. Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketika sebuah kelas ada di parameter, di tipe return atau disimpan di variabel dalam operasi kelas, maka disebut dependensi. Ini dependensi seperti ini. Fitur pencatatan nama kasir yang bertugas pada hari tersebut. Nah, pada kelas kasir di sini saya menambahkan nama kasir sesuai dengan fitur tadi supaya kita mengetahui siapa kasir yang bertugas pada saat itu. Terakhir ada daftar produk tersedia makanan dan minuman. Nah, produk itu merupakan kelas induk dari makanan dan minuman. Yang membedakannya adalah untuk kelas minuman dia itu ada jenis makanan, maksudnya ada minuman panas, minuman dingin. Maka dari itu kita buat seperti ini, ada atribut jenis minuman. Kemudian di sini ada, nah kasir juga dia bisa menyimpan transaksi untuk disimpan ke database konsumen. Berhubung database konsumen dan konsumen ada di parameter metode ini, maka dua tipe data ini dijadikan dependensi. Maka ini ada titik-titiknya, ada dua. Begitupun ke produk, ini produk. Nah, di mana yang menambahkan keranjang atau daftar belian konsumen adalah kasir. Maka dibutuhkan tipe data konsumen dan produk. Seperti itu. Mungkin sekian proyek akhir dari aplikasi Restoran X. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah banyak menyimak dan membantu juga. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan kurang kurang terpahami. Cuma insya Allah apabila diusahakan diulangi lagi dan banyak berlatih, teman-teman juga pasti mengerti. Oke, sekian dari saya. Saya Andi Fauzi, terima kasih.